ini malam kedua habis makan malam, nyari udara dulu sambil nurunin makanan. Lumayan sakit kepala masih berat. Buat yang di luar sana, hati-hati kalau keluar, jaga kesehatan. Tetap sehat buat semuanya. Bye. Amin, terima kasih buat semua doanya. Semoga Halo teman-teman semua, berjumpa kembali dengan channel Indonesia COVID Survivor, sebuah channel YouTube yang tempat untuk ngobrol antara saya dengan teman-teman penyintas COVID-19. Di sini kita cuma pengen ngobrol, berbagi, supaya kedepannya itu teman-teman memiliki pengetahuan tentang COVID itu sendiri langsung dari para penyintas ini atau teman-teman yang berhasil sembuh ini, dan juga untuk menghilangkan stigma atau label bahwa sebenarnya COVID itu seperti apa sih gitu kan, bagaimana kita harus menyikapinya baik terhadap penderita yang berhasil sembuh setelah melewati serangkaian perawatan dan dites kembali seperti itu. Kebetulan kali ini kita kedatangan seorang kawan, sahabat. Kita persilakan untuk teman kita ini memperkenalkan dirinya ya. Silakan bro. Halo semuanya, nama gue Tessa. Gue itu sudah terdiagnosis menderita COVID-19, itu dapat hasilnya tanggal 8 April kemarin. Terus ya sekarang gue udah sembuh, udah bisa aktivitas kembali, sudah pulang ke rumah, ketemu keluarga, anak istri gitu. Oke. Sebelumnya boleh ceritain lo latar belakang pekerjaan lo atau segala macam buat biar teman-teman yang nonton channel YouTube kita ini bisa punya gambaran sedikit sob gitu. Oke, mungkin kalau ini gue sendiri latar belakang gue adalah seorang dokter. Kebetulan gue juga dokter spesialis kedokteran penerbangan. Ya kalau itu pasti nanti banyak pertanyaan tuh, apa sih itu dokter penerbangan. Udah pasti, gue aja baru mau nanya nih barusan, dokter penerbangan. Terus sehari-hari gue kerja di perusahaan yang bergerak di jasa medis, terutama fokus utamanya di jasa evakuasi medis udara. Terus kita juga ya jasa-jasa medis lainnya yang bisa kita kerjain juga, medical training, mau jaga standby, mau transport jenazah, kalau yang sekarang juga disinfeksi, itu kita bisa kerjain. Berarti lo nih tipikal dokter yang tidak berpraktek di rumah sakit gitu, bener nggak ya? Betul. Gua nggak di rumah. Tapi otomatis dulu sudah melewati pendidikan sebagai seorang dokter ya, gitu ya? Iya, kan sebelum bisa jadi seorang dokter spesialis, pasti kita harus melewati pendidikan dokter umum dulu. Oke, betul. Nah, fakultas kedokteran umum itu ya? Betul. Susah banget itu masuknya. Masuk lebih susah lagi keluarnya. Lebih susah lagi keluarnya. Udah masuk susah, keluarnya lama. Aduh. Nah, jadi spesialisasi lo tuh penerbangan? Iya. Betul ya, itu begitu ya? Betul. Karena ini jujur aja gue benar-benar
bener-bener baru memahami dan baru dengar dari lo nih. Maksudnya biasanya kan dokter tuh ada dokter penyakit dalam, dokter Ya, gigi, dokter bedah plastik dan seterusnya dan seterusnya. Nah tadi ketika lo cerita di awal latar belakang lo itu, gue malah nangkapnya lo tuh dokter dokter yang bekerja di industri penerbangan. Ternyata salah gue ya. Kurang iya, tepat berarti ya, bener dia. kurang tepat. Berarti lu malah sudah mengambil spesialisasinya itu penerbangan. Iya, spesialisasi kedokteran penerbangan. Spesialisasi kedokteran penerbangan. Itu populasinya banyak atau sedikit, bro? Masih sedikit sih, di Indonesia sendiri lulusannya itu baru sekitar 60-70 orang. Oh, Jadi oke. iya, pendidikan kedokteran penerbangan ini itu dimulai, dibuka di Fakultas Kedokteran UI sejak tahun 2010. Gue sendiri angkatan 3 masuk 2012, lulus 2015 gitu. Oh, oke. By the way, dibandingkan dokter spesialis lainnya, ini sih cuman ini aja ya, apa namanya, tiba-tiba gue kepikir penasaran. Biayanya gimana, Sob? Dibanding kedokteran yang lain, spesialis lainnya? Relatif lebih mahal atau apa gitu? Eh, Atau sama aja? ya, kalau biaya sih sama aja ya, kan Oh karena kalau aja. kalau dokter penerbangan ini hanya ada di UI gitu. Oke. Ya buat istilahnya uang pangkal, uang masuknya kan itu sudah Mm-mm. ditentukan oleh fakultas. Ya segitu Oke. aja gitu, nggak ada biaya yang lain-lain lah, nggak ada yang macam-macam gitu. Mm-mm. Oke. Nah, ini menarik nih. Hmm, Lo dengan latar belakang dokter spesialis pula gitu kan, artinya bukan dokter umum yang jaga di quote on quote di UGD gitu kan, yang biasanya jaga di UGD kan dokter umum kan, bener kan? Artinya ya. lo sudah melewati tingkatan satu lagi menjadi spesialis. Hmm, Dan terus lo mau cerita di sini bahwa lo pernah terpapar COVID-19, iya. penyakit yang lagi ngehits banget yang membuat dunia lumpuh gitu kan. Kayaknya nggak pernah ada nih ya kan sebelum-sebelumnya nih gitu loh. Penyakit yang bisa bikin siapapun, apapun, industri apapun tiba-tiba melambat ataupun berhenti. Nah, boleh diceritain nggak, bro? Tadi kan lo baru cerita gue terpapar gini. Oke, kayaknya pasti banyak cerita menarik di belakang cerita terpaparnya itu gitu loh. Jadi misalkan mungkin Pak kita semua di sini penasaran, dokter, karena lu bukan dokter di rumah sakit nih ya gitu kan, dokter di rumah sakit apalagi rumah sakit rujukan COVID mungkin dalam tanda kutip resikonya tinggi sekali. Lo dokter di industri penerbangan gitu kan ya bahasanya. Nah boleh cerita nggak Sob, kira-kira sampai akhirnya lo gue kena COVID gitu loh. Oh, berarti mungkin flashback ke belakang ya, dari Iya sejak ya. bekerja sampai akhirnya gue Iya. ketahuan gue terpapar COVID. Mm-mm. Jadi seperti tadi gue bilangin, gue dokter penerbangan, eh, kerjaannya fokus utamanya di informasi medis udara. Mm-mm. Jadi eh, apa ya? Ya kan biasanya kerjaan dokter penerbangan itu ya gue assess pasien atau penumpang itu dia layak terbang atau enggak. Terus kalau ya contohnya misalnya gue bawa nih dari Jakarta, misalnya dia mau berobat ke Singapura, nah itu gue Mm-mm. layak terbang atau enggak. Terus Mm-mm. nanti siapa yang tim medisnya yang menemani dari rumah sakit di Jakarta sampai ke rumah sakit Singapura gitu. Juga misalnya dari Makassar mau ke Surabaya itu bisa. Nah, waktu itu terakhir kali gua bawa pasien itu tanggal 28 Februari, gue ingat banget. Ah, 28 Februari di Indonesia pasien pasien COVID masih nol. Tapi oke. memang kalau di dunia Kabarnya masih nol, kabarnya. masih nol. Iya. Gila loh, 200 berapa puluh juta kan gitu loh. 20, Masa satu biji nggak ada gitu kan? Ya hebat bener ada gitu. cerita, ada cerita lucunya juga sih. Ah, ah, ah. Jadi gue bawa pasien waktu itu gue bawa ke Singapura kebetulan. Dari Oke. Indonesia gue bawa ke Singapura. Untuk Pasien, berobat ya. ya dia untuk berobat.
Ya karena di Indonesia belum dilaporkan ada COVID, ya pasiennya gue bawa bukan COVID dong. Oke. Ya, tapi di Singapura kan udah ada COVID tuh, ya sana gue juga pakai surgical mask lah, pakai masker gitu kan. Terus ya biasa sampai sana nganterin ke rumah sakit, operan, langsung balik lagi ke airport. Nah, tuh betul balik lagi ke airport, kan sempat gue naik taksi lah dari rumah sakitnya ke airport. Nah, cerita lucunya drivernya itu ya kan ngobrol, nanyain dari mana, apa orang Indonesia gitu kan. Oh, eh, ini ya, terus dia langsung ngedekin, langsung ngomong, wah Indonesia curang ya, Indonesia cheating. Ya kayak lo bilang tadi, Indonesia mana mungkin penduduk sebanyak itu, 200 jutaan, pasiennya masih nol. Ternyata dia udah ngomong duluan ya ternyata ya. Ya, dia udah ngomong duluan. Gue gak ketemu aja, yang ketemu lo ya gitu kan. Cheating itu, karena emang It's impossible gitu lah ya. Waktu akhir Februari itu, 25 Februari itu, di Asia Tenggara rupiah paling kuat itu. Singapura kan down tuh, semua yang rupiah menguat ya. Rupiah tuh menguat banget. Oke, Singapura bilang, wah cheating lah, nggak mungkin lah. Terus juga kebetulan orang Singapurnya itu, master drivernya pernah tinggal di Indonesia lah, pernah kerja di Indonesia, jadi tahulah kultura kita kayak gimana. Oke. Lah zero gitu. Ya. Mungkin ya kayak kita lah, jujur aja buka, nggak mungkin. Ya udah. Tapi ya udah kan, balik dari situ, ya gue kemana-mana juga seperti kita tahuin kan kalau COVID ya kita harus pakai masker lah buat mencegah menularkan dan maupun tertular. Nah tapi juga di Singapura maupun di seluruh dunia ya namanya ini virus baru ya, perkembangannya, peraturannya, guidelines-nya itu berubah-ubah. Kayak gue di sana tuh pakai masker terus, tapi kan waktu gue pulangnya, maksudnya pas di lewat imigrasi, petugas imigrasinya tetap nyuruh gue buka masker. Can you take off your mask? Kalau gue buka sama aja. Dia minta ditularin bro, Kalau gue buka sama aja dong, maksudnya udah Dia minta dipaparin gitu loh, bahasa kerennya kan. terus. Justru gue yang takut tertular, Singapura udah ada pasiennya. Terus ya udah selesai, gue pulang. Ya, kalau kerja gitu adrenalin ya, kurang istirahat. Gue juga pas malamnya selesai kerja itu nggak tidur cepat lah, masih agak larut malam juga. Besok paginya pas gue bangun agak sakit tenggorokan, nggak sampai sakit nelen banget gitu, nggak, cuma rasa nggak enak aja. Ya udah biasa minum obat 2-3 hari sembuh. Nah terus ya yang lucunya itu kan baru diledekin tuh di sana tuh 3 hari kemudian kita itu case pertama tanggal 2 Maret kalau nggak salah. 2 Maret ya, diumumkan ya. Sama ini Menkes kita ya. Pak Terawan. Terus dan Indonesia masih nganggap enteng kalau nggak salah di periode tersebut ya. Kurang lebih gitu ya, istilah kata kalau sepak bola MU lawan siapa lah gitu ya, gitu kan, tim papan bawah nih apa sih, nah gitu ya kurang lebih ya. Ingat banget soalnya gue momen itu, kalau nggak salah kan salah satu edarannya yang gue kalau nggak salah baca gitu, tolong koreksi, bahwa virus ini tidak akan menular dari hewan ke manusia atau apa gitu ya kalau nggak salah ya. Iya benernya kayak gitu kan. Nah terus ternyata di kemudian hari loh peristiwanya jadi ya segini besarnya lah. At the end of the story it's history, udah gitu ya ceritanya kan. Yaitu 2 Maret laporin pasien pertama COVID di Indonesia lah, Menkes kita. Itu sebenarnya gue jadi keinget sih, pasien pertama COVID itu ya kalau di trace ya itu kan 001 kan, 001. Ya. Iya kan? 001 itu
Nih, gantian gue cerita dikit aja. Silakan. 001 itu tadinya bukan tadinya. 001 itu kawannya kakak gue. Nah, Kawannya kakak gue. Tadinya kakak gue itu pengen jenguk karena dia sakit nih di opname, sempat di opname kalau nggak salah ceritanya kan. ya. Nah terus tapi nggak tahu kenapa kakak gue berpikir nggak jadi lagi ribet banyak urusan di rumah, taunya rame kan tuh dandung cerita itu. Terus kakak gue baru japri gue, aduh untung nggak jadi untung nggak jadi jenguk, taunya dia jadi 001 sama anaknya kayak Iya. gitulah. Itu ceritanya itu. Berarti obrolan kita nyambung nih sob, nyambung. Lanjut. Ada lagi ya, itu 001 itu dia kan dansa ya. Ya, dia dansa. Nah, kebetulan gue nge-gym, ya maksudnya gue fitness, gym gue itu ya apa maksudnya yang salah satu guru dansa komunitas dansa Ya. kan ada komunitasnya. Nah, itu salah satu anggotanya nge-gym di tempat gue juga. Jadi Iya. Rezeki udah ya. Ya. terus. Gue juga sering ngobrol sih, maksudnya yang temen gue itu udah bilangin, iya yang 001 itu ya simpang siur lah kan beritanya lah. Ya. Nah, ya, pokoknya di komunitas dansa itu, terus gue juga bilangin, gue juga Di Kemang waktu itu kan ceritanya kan. Nah. Gue juga udah baru dari Singapura, temen gue langsung, yang bener loh, sialan loh, jauh. Lu cuma ngomongin di Kemang, gue dari sananya gitu kan. Terus udah kelar, udah 2 Maret, nah itu pas awal-awal Maret, ya kan gue udah sakit tenggorokan doang, istirahat, mau obat, gue hilang tuh, nggak ada sakit apa-apa. Nah, awal Maret itu istri gue sempat flu berat lah, lumayan berat tuh dia sakitnya. Nah, pas dia sembuh, gue yang tularan gantian. Tapi gue cuman flu-nya cuman sebentar sih ya, ya kayak mampet, hidung sumbat, bersin gitu doang. Nah, udah terus pertengahan Maret, tanggal 12 Maret kalau nggak salah, gue bikin ini fokus grup diskusi yang melibatkan semua stakeholder dalam dunia penerbangan. Jadi kita bikin dunia penerbangan Indonesia. Ya. Oke. Itu judulnya peran pelaku industri penerbangan yang memfasilitasi perjalanan penerbangan yang sehat di tengah pandemi COVID-19. Itu sedang termasuk Pak Yuri. Pak Yuri datang juga tuh waktu itu. Terus sebelumnya juga gue masih suka keluar ya kan nih, gue termasuk salah satu yang menginisiasi acara ini dan persiapannya segala macam, briefing, nah itu masih keluar. Terus gue juga salah satu petinggi kita, Menhub kita kan kena tuh. Ya, Bapak Budi Sumadi ya. Ya, terus Karya Sumadi. Terus juga ada yang lainnya lah, PDP kan pesawatnya Kemenhub. Nah, itu gue ngebersihin pesawat mereka, gue disinfeksi pesawat mereka. Pakai apa, Sob? Pakai apa? Ya pakai ada cairan disinfektan yang kayak di jalan-jalan gitu, ya? Enggak lah. Enggak ya. Nah, gue apa sih namanya, gue lap, habis itu gue pakai alat, jadi kayak dibikin dry mist gitu. Jadi sampai steril semuanya, kabinnya semua steril gitu. Tapi yang gue ngerjain itu juga pakai APD lengkap standar gitu. Ya, jadi udah pakai SOP-nya ya. Ya, udah ada SOP-nya, pakai gaun, pakai gloves, pakai ya lengkap lah, pakai masker segala macam. Nah, terus juga sebelum pulang, maksudnya habis ngerjain itu, sebelum pulang gue mandi di sana. Terus sampai pulang ke rumah, sampai rumah mandi lagi. Udah mandi ya, mandi lagi. Iya, karena kan itu namanya ngerjain di Indonesia juga udah ada yang terpapar COVID, ya jaga-jagalah kita, ya kan. Nah, terus juga pertengahan Maret itu tiba-tiba pas sore atau malam gitu ya, nah istri gue Parno dah tuh ya, kebetulan istri gue dokter juga, dia dokter spesialis penyakit dalam, kerja di rumah sakit. Nah, dia sering rawat lah pasien yang ODP gitu kan. Nah,
pasien yang dia rawat dirujuk sama dia ke rumah sakit rujukan COVID, dimasukin ruang isolasi. Nah dia Oke, ya terpukul. ya itu terpukulnya takutnya, maksudnya dia takut ketularan. Dan kalau Hmm. di rumah, soalnya kan gue ya kayak tadi anakku masih bayi, anakku Iya, masih iya. bulan. Terus juga bokapnya dia, mertua gue, itu ada riwayat gagal ginjal. Jadi kan kalau Oke. misalnya terpapar resiko tinggi lah gitu. Penyakit-penyakit penyerta tersebut ya. Ya, jadi dia Oke. banget, dia langsung, aduh gimana nih, ya gue bilangin, ya udah mau mau diapain lagi gitu. Jadi Hmm. cuma berdoa, ya kalau mau kita tes. Ya, Hmm. tapi itu kan masih masih awal-awal di Indonesia tuh masih susah banget tuh, masih susah buat ngetes. Itu Ya, maksudnya ya, ya, ya benar-benar itu. Ah, persyaratan tuh ketat banget. Lo ya. harus ada gejalanya segala macam. Padahal kita nggak ada demam. Yang paling utama kan gejalanya demam tuh, Ya. demam kan. Nah itu kita sama nggak ada demam. Hmm, hmm. Gitu. Tapi ya udah, um, mencoba segala cara uh, lewat rumah sakitnya dia. Akhirnya bisa lah kita ngurus sendiri, ngambil VTM. Ya VTM tuh virus transport medianya, maksudnya buat habis di swab gitu, ditaruh Bawa. di, ya dibawa. Oke, ya, ya, ya. Nyari Yang, nyari ya, ya, gue ngerti. Ha. bawa kan susah. Nah Hmm. kita akhirnya Ke Eijkman ya kalau gitu ya bawanya. ya Ekman, waktu Hmm. baru Ekman. Nah tapi sebelum kita sempat ngambil swab, eh ini anak gue udah sakit duluan. Anak gue demam tinggi sampai 39 sampai 40 malah. Hmm. Dibawa ke dokter dikasih obat, ya mah turun dikit, nggak turun-turun banget, masih 39 40. Ya udah kan, takut kan, khawatir. Ya udah akhirnya rawat Hmm. inap. Kita curiganya DBD. Hmm. Dokternya juga curiga DBD, dites hasilnya DBD-nya positif. Hmm. Dan itu dirawat tuh 1 minggu. Nah itu juga kan, ya dirawat di sana udah apa ya, meskipun bukan rumah sakit rujukan COVID, ya ada ODP PDP juga lah, dirawat di situ. Ya, Kalau deg-degan udah juga ya. ya kalau udah terkonfirmasi baru dirujuk. Karena dulu Hmm. Ya, ya ya, ya. baru masih belum siap semuanya lah, masih agak Ya, bingung. benar-benar. Gimana nih nanganinnya ya, SOP-nya gitu kan ya. Nah, gue juga ya waktu anakmu dirawat, maksudnya ya gue masih pulang pergi lah, maksudnya ngambil baju, karena kan istri gue juga ya tidur di sana kan, nemenin, makanya Hmm. yang ngambil ngambil bajunya dia segala macam, masih ngurusin rumah juga bolak-balik. Nah kan bolak-balik dari antara kamar perawatan ke mobil kan, ya namanya rumah sakit, kita nggak ada yang tahu siapa yang Betul. itu terpapar. Terpapar. Iya. Iya, gitu. Nah terus ya udah Nah, terus lo ngambil tes sekali 2 kali sekali. sampai lo tahu bahwa lo terpapar sama COVID. Sekali. Jadi sudah selesai itu, maksudnya anakku udah selesai, gue ingat banget, tanggal 30 Maret gue datang ke rumah sakit. Kebetulan juga pas sejak masa gue dapat VTM-nya tadi, rumah Hmm. sakit masih belum siap juga buat ngambil, karena yang bagusnya kan buat ngambil swab juga lo diambil di ruang isolasi gitu loh. Ya, oke. Ini tenaga Terus? medis juga yang meriksa. Hmm. Tapi juga kamar segala macam udah siap. Tanggal 30 Maret ke rumah sakit, ngambil swab, kirim ke Ekman. Hmm. Nah, itu juga masih lama tuh. Itu tanggal 30 Maret baru ketahuan gue tanggal 8. Jadi dulu Kapan apa? 8 April. April. 8 April. Oke. Iya, lama tuh. Jadi pertama kali yang keluar hasilnya, istri gue tanggal 6 April udah keluar hasilnya negatif. Terus ya dia juga katanya sih kalau tracebag feelingnya nggak enak, kok cuman dia doang yang keluar. Oh, oke. Mana laki gue nih? Kok nggak Ya, keluar-keluar gitu ya? kalau tanggal 8 April gue dikabarin, ini hasil kamu positif, sana kamu keluar dari rumah.
Selesai gue dirawat lah, isolasi di mana gitu. Oh, oke. Terus tindakan pertama apa? Nah, sebelum sampai tindakan, begitu lo tahu lo positif, itu Hmm. apa men yang ada di bayangan atau di kepala lo? Hmm, apa ya? Cuman mikir, ya udah, ya apa ya? Lebih berat mana dibanding misalkan perasaan yang lain dalam kehidupan, misalkan kayak ditolak cewek atau kehilangan pekerjaan atau apalah gitu, atau mencita-citakan sesuatu nggak dapet. Enggak, gue sih, Ada komparasinya nggak? enggak, Ada komparasinya nggak? Ada perbandingannya nggak? eh, Kan enggak, ngeri banget gitu loh maksud ya, gue. ya mungkin, ya mungkin salah satunya karena selama ini gue kerjanya bukan di rumah sakit, jadi masa gue nggak tahu juga COVID yang beratnya kayak gimana, meskipun gue tahu Oh, kalau di TV di berita yang iya, berat lah gitu, iya, masuk iya. berat, sampai masuk ICU segala macam gitu. Tapi kan Mm-mm, masa yang penyakit berat itu nggak hanya COVID. Nah, betul. sedangkan yang gue alamin, eh, gue ini sebenarnya sampai dari awal yang tadi gue kerja bawa pasien sampai terakhir gue dapat hasilnya gue positif, gue nggak pernah demam sama sekali. Gue nggak pernah demam. Jadi lo nggak pakai gejala demam-demam tuh ya? Iya, gue nggak ada demam. Seperti yang banyak diceritakan, salah satu simptomnya adalah suhu tubuh mencapai Ya, tiga, sekian gitu ya, kan, 38,5 kan. Nah tiga itu puluh delapan setengah. ya, gue nggak Enggak pernah. ya? Tapi kalau memang gejala yang lainnya kayak kayak flu gitu, maksudnya yang kayak tadi gue bilang kan, gue kayak flu, hidung tersumbat, bersin-bersin, ya sakit Hmm. tenggorokan, itu gue ngalamin, tapi itu hilang timbul gitu. Oke, ya sama seperti penyakit Ya flu biasa gitu. flu Jadi gue nggak biasa ya. kalah kalau gue COVID gitu. Apalagi juga, Oke. ya maksudnya sejak yang terakhir gue bawa pasien itu 28 Februari, gue nggak pernah ketemu pasien lagi. Jadi maksudnya gue kerjaan yang lain. Office, kerjaan kantor. Ya kerjaan kantor, meeting, sama Ya, klien. ya, ya. Nah, Kalaupun gue yang tadi disinfeksi, kan ya nggak ketemu pasien lah, cuman pesawat yang gue bersihin, itu juga gue pakai APD lengkap gitu. Jadi nggak, itu aja lo sudah melakukan segala sesuatu dalam tanda kutip sesuai dengan prosedur-prosedur yang memang diwajibkan supaya terhindar dari paparan COVID. Kurang lebih bisa dibilang gitu kan ya? ya, Lo kerja pakai standar kerja yang memang diharuskan gitu kan. ya. Lo ngantar pasien juga sama segala macam. Itu pun lo masih positif ya, kan gitu ya? Nah, iya. Jadi kalau kalau gue pribadi, ya sekarang kalau ditanyain pastinya kena di mana, gue juga nggak Susah. tahu. Iya. Iya. Tapi kalau misalnya curiga, nah, gue malah curiganya waktu gue, ya sebelum sebelum gue stop gitu, ya gue sempat pergi keluar gitu ya, gue sempat pergi keluar buat belanja kebutuhan rumah gitu, gue ke Indomaret, Alfamart depan depan rumah gitu, meskipun gue pakai masker, tapi orang-orang sini masih banyak yang nggak pakai masker, masih banyak yang rokok, masih banyak yang Ya, mood masih inilah ya. barengan. Iya, terus yang paling gue curiga Masih banget, banyak yang rock and roll. gue aduh, enak ya, nanti takutnya gue menyudutkan, ya gue sempat naik ojol gitu ya. Oh, oke, oke. Nah, gue Ya, nggak sempat usah sebut merek, yang penting nggak usah sebut merek. Ya. gue Nggak, sempat ini kan apa namanya, cerita, ya, tidak menyudutkan, tapi kira-kira kan kalau lu mau mempersempit area gitu kan, kita bacanya gitu kan, kalau kita mempersempit area, di mana sih kira-kira gue kena, ya itu kan mungkin lo sendiri, karena lu juga tenaga medis gitu kan, yang memprediksi nggak apa-apa, cerita aja bro. Yang penting kita nggak nyebut merek dan tidak mendiskreditkan siapapun, gitu aja. iya, makanya gue sempet naik ojol. Nah itu gue lupa sih maksudnya waktu dia bawa gue, dia pakai masker atau enggak. Gue sih pakai Hmm. masker, tapi yang pasti waktu pertama kali gue naik dia belum pakai masker. Nah terus Hmm. waktu jalan tuh dia bonceng gue, dia sempet tuh buang ingus dan buang ludah sembarangan. Aduh. Aduh, Ya, 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 aduh, ya, ya. kacau. Padahal ya di Indonesia udah ada yang positif sih, meskipun masih dikit banget. Nah, Nah itu terakhir kalinya dari gue naik ojol. aduh, di mana-mana udah jaga diri, taunya musuhnya ada di depan mata ya, bahasanya gitu ya. Gajahnya ternyata ada di depan mata, bro, bukan di seberang lautan. Aduh, lagi bawa gue kalau dia buang sembarangan ya. Ya, 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 ya. Udah terus. Tapi mereka mungkin masuk kategori herd immunity kali ya.
Nggak tahu, itu kan masih baru. Oh iya benar-benar. Nah, oke, tadi lo cerita lo nggak bisa mendeskripsikan bagaimana perasaan lo ketika anjir gue kena nih gitu kan. Kalau gue sih mungkin udah merasa kayak kejatuhan, apaan lah di kepala gue, bruk gitu kan. Nah terus apa setelah itu? Apa setelah itu tuh maksudnya lo yang lo lakukan pertama kan karena lo seorang tenaga medis, lo langsung berpikir dan istri lo pun juga sepakat gitu kan bahwa lo harus dievakuasi dari keluarga inti kan gitu ya. Jadi memang Gimana tuh? dari waktu ya tanggal 8 April itu juga udah tahu sebenarnya juga udah ada istilahnya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah lah dari Kemenkes. Harusnya gimana sih? Nah memang untuk pasien yang OTG atau gejala ringan sebenarnya bisa isolasi mandiri. Nah, bila memungkinkan, tapi ya kondisi gue kan nggak memungkinkan di rumah itu ada anak gue masih kecil, ada gue yang riwayat penyakitnya sakit ginjal. Nah itu takut menularkan ke mereka yang risiko tinggi gitu kan. Sebentar, gue stop. Nah. Begitu keluar hasil tes berbunyi bahwa lo positif terpapar COVID, apakah di hasil tes tersebut atau apapun itu namanya, ada tulisan bahwa rekomendasinya misalkan lo harus pergi ke nggak ada. Jadi, nah, gini nih pertanyaan gue. Kalau kalian kan keluarga dengan latar belakang medis ya, kalian berdua dokter. Nah, gue kebayang kalau misalkan dia kayak gue lah, nggak usah ngomongin orang lain gitu kan. Gue punya latar belakang medis, cuman nyokap gue dulu pernah kerja di rumah sakit gitu kan. Tapi gue sama istri gue bukan. Nah, kalau misalkan terima tulisan positif, terus kan pertanyaannya what's next? Mesti ngapain nih kayak gitu? Di situ nggak dikasih tahu apa segala macam? Di situ kayaknya enggak deh. Enggak ya? Oke. Terus bisa ditampilin. Jadi cuma ada gue diperiksa tanggal berapa, hasilnya kalau tanggal berapa, hasilnya apa? Positif gue. Tindakan pertama yang lo ambil adalah? Tindakan pertama yang gue ambil adalah gue nyari tempat kemana gue bisa mengisolasi diri gue. Oke, ini bahasanya berarti isolasi mandiri ya? Ya, mau isolasi mandiri atau dirawat di mana. Kebetulan juga sebelum gue yang kena, ada bokapnya temen gue itu ya PDP lah, dia diisolasi di Wisma Atlet, ya bisa masuk. Awalnya juga sempat katanya masih susah, tapi akhirnya bisa. Terus sana ya cukup enak lah gitu. Kalau yang dengar ke gue sih enak banget. Ada apalagi kalau ngeliat-ngeliat di TV itu berita itu mandiri, kamar mandi di dalam, di satu kamar sendiri, ada TV-nya, ada WiFi. Gue bilang enak banget nih. Satu aja kalah ya. Kelas 1 kalah kan? Itu di atasnya kelas 1 kan? Bener nggak? Ada WiFi segala, bisa main Mobile Legend bro kalau gitu ya. Atau pas ngeliat YouTube lah kita. Ya terus. Itu gue mikir di mana ya? Kalau ke rumah nyokap gue emang sih ada kamar kosong, tapi kan belum siap sama sekali karena gue harus keluar hari itu juga. Ada beberapa opsi ya, istilahnya lo punya beberapa opsi. Oke. Terus kayak kalau ke rumah sakit, tentunya dengan rumah sakit dengan status gue yang sudah terkonfirmasi positif dengan PCR, kan harus di rumah sakit rujukan COVID. Belum semua rumah sakit mau merawat pasien terkonfirmasi. Nah itu ya mikir satunya kan ke rumah sakit rujukan yang buat ringan di Wisma Atlet, yang lainnya tuh rumah sakit pemerintah kayak di Rumah Sakit Sulianti Saroso, Persahabatan, Fatmawati, ya. Nah itu juga gue diskusi dah sama istri juga, ya gue juga mikirnya gini, maksudnya gejala gue kan ringan ya, kalau nggak mau dibilang tanpa gejala. Nah kalau gue dirawat di rumah sakit rujukan, itu kan istilahnya banyak yang cukup serius lah gejalanya. Tadi istilahnya gue terpapar yang
parahnya. Iya, malah tambah parah gitu ya. Ya, takutnya gitu juga. Iya, iya. Maksudnya bisa juga malah nanti tambah stres, tambah down, kayak gitu. Ya, Oke. terus ya udah gue mikir, ya udah deh gue ke Wisma Atlet aja deh. Itu juga mau masuk kemana juga nggak segampang itu sih, maksudnya ya gue nanya-nanya kan, gue nanya ke temen gue, ini gue positif nih, gue harus kemana? Gue dikasih kontaknya 112 atau mana, udah ada tuh apa ya namanya, yang nomornya siaga COVID gitu deh, gue lupa nomornya. Oke. Nah, gue telepon, ya udah Bapak bisa WhatsApp ke nomor ini nanti dipandu gitu. Gue WhatsApp situ, ya udah lapor, minta biodata gue, nama segala macam, KTP, terus hasil pemeriksaannya, apa yang tahu dari mana terdiagnosis COVID gitu kan. Datanya dari mana ya, gitu ya. Apa PCR atau rapid test segala macam. Terus ya udah, terus gue juga mikir juga, oke lah gue pilihan pertama gue Wisma Atlet. Karena kalau yang kayak rumah sakit rujukannya juga nggak. Kenapa lo pilih Wisma Atlet? Karena tadi ada wifi, kamar mandi sendiri, bisa nyelundupin apa nih ke dalam nih gitu kali ya. Ya dari rumah sakit dari istri gue, dia yang bikin rujukannya ke Wisma Atlet satu kan. Kalau yang dari lainnya rumah sakit tempat bini lo kerja yang mengeluarkan hasil tes tersebut. Ya, gitu ya. Oke. Karena kalau ke tempat lain nggak segampang itu juga. Gue juga kontak ke teman gue yang lain, rumah sakit mana nih yang mau terima gue, karena ya itu tadi, meskipun di Indonesia sudah ada, daftar sekolah kedengerannya. Karena belum semua rumah sakit siap gitu loh. Oh ya, oke. Di tanggal berapa tadi, sorry? Hah? Di tanggal 8 April ya? Ya. Oke. Maksudnya kan juga meskipun rumah sakit rujukan ditunjuk gitu ya, dia kan harus nyiapin prosedurnya, ruang isolasinya, pasti belum sebanyak sekarang bednya dikhususkan yang dikhususkan untuk COVID gitu kan. Karena ada kan masih ada pasien-pasien yang lainnya gitu. Ya. Oke, sebelum lo lanjut lebih panjang lagi dengan cerita lo step setelah lo positif, terus lo masuk ke rumah sakit dan segala macam, kayak kita break dulu ya sambil nanti menikmati gambar-gambar yang udah lo kirim ke kita supaya teman-teman yang nonton channel YouTube Indonesia COVID Survivor ini bisa dapat gambaran visual tentang cerita lo ini ya. Oke. Kita kembali dalam beberapa menit lagi. Ya. Amin, terima kasih buat semua doanya. Semoga